Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Ibrahim, NIM 119403004. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bank syariah. Pengertian bank syariah adalah bank baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk kegiatan yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Next, fungsi bank syariah. Yang pertama, manajer investasi. Mengelola investasi dana dari nasabah, merupakan investasi dari pemilik dana yang terhimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang terhimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua, investor. Bank syariah menginvestasikan dana yang tersimpan pada bank tersebut dengan jenis pola investasi yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, jasa keuangan. Bank syariah memberikan layanan clearing, transfer, pembayaran gaji, dan sebagainya seperti letter of credit dan wire transfer. Yang keempat, fungsi sosial. Bank syariah memberikan pelayanan sosial melalui dana kod dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip Islam. Next, karakteristik bank syariah. Yang pertama, maslahat. Bermanfaat dan membawa kebahagiaan bagi seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, variatif. Produk yang dikeluarkan banyak variasinya. Yang ketiga, fasilitas. Memiliki fasilitas yang memadai. Selanjutnya, syarat transaksi sesuai syariah. Yang pertama, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang kedua, tidak mengandung unsur riba. Yang ketiga, tidak membahayakan pihak sendiri maupun pihak lain. Yang keempat, tidak ada penipuan. Yang kelima, tidak mengandung materi yang diharamkan. Yang keenam, tidak mengandung unsur judi. Selanjutnya, perbedaan bank syariah dan bank umum. Yang pertama, bank Islam melakukan investasi yang halal saja. Kalau bank konvensional bebas nilai. Yang kedua, berdasarkan prinsip bagi hasil jual, beli, atau sewa. Kalau bank konvensional memakai perangkat bunga. Yang ketiga, bank Islam profit dan falah oriented, kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat. Kalau bank konvensional profit oriented. Yang keempat, bank Islam hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Kalau bank konvensional hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor atau kreditor. Yang kelima, bank Islam bentuk hubungan kemitraan, penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dengan pengawas syariah. Kalau bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis. Selanjutnya, mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu profit sharing. Pada perbankan syariah, istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya, revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengolahan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengolahan dana, atau perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya
biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Untuk lebih jelasnya lihat bagian berikut. Selanjutnya produk bank syariah. Yang pertama al-wadiyah, simpanan. Yang kedua mudharabah, musyarakah, dan mudharabah. Yang ketiga murabahah. Yang keempat salam pembiayaan di muka. Yang kelima istisna, pembiayaan bertahap. Yang keenam ijarah, sewa beli. Yang ketujuh wakalah, amanat. Yang kedelapan kafalah, garansi. Yang kesembilan hawalah, anjak piutang. Yang 10 ran gadai. Selanjutnya al-wadiyah, simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Simpanan dalam bentuk giro wadiyah, yaitu titipan yang dengan seizin penitip dapat dipergunakan oleh bank dan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan alat gira. Dalam giro wadiyah, biasanya bank memberikan bonus kepada nasabahnya. Selanjutnya deposito mudharabah adalah investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut jangka waktu tertentu. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan dengan nasabah yang telah disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian. Selanjutnya mudharabah pembiayaan. Mudharabah dalam bank umum dikenal sebagai istilah kredit atau pinjaman. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang kedua mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain sebagai pengelola. Mudharabah merupakan kegiatan jual beli dalam harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Salam artinya pemberian barang yang diserahkan kemudian hari. Sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas, dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Selanjutnya istisna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen pembuat barang. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang. Selanjutnya ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Selanjutnya wakalah amanat. Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari suatu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Selanjutnya kafalah garansi merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Selanjutnya hawalah anjak piutang
merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya, gadai run merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Selanjutnya, perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Bunga berlaku di bank konvensional. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Kedua, besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan atau ditanamkan. Ketiga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh bank untung atau rugi. Yang keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Dia bagi hasil berlaku di bank syariah. Yang pertama, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Yang kedua, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah. Yang keempat, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah pendapatan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.